Oke, kenapa kita begitu takutnya, begitu hati-hatinya dengan masker, dengan tangan kita? Kita akan bahas ya pemirsa ya. Yang pertama adalah mengenai corona dan COVID-19. Banyak yang menanyakan nih Prof, sebetulnya apa sih bedanya corona sama COVID-19? Kok kadang-kadang disebut corona, kadang-kadang disebut COVID-19? Baik, jadi memang kadang-kadang membuat orang bingung. Asalnya sebenarnya adalah corona. Ya. Karena corona itu adalah keluarga virusnya. Jadi nama virusnya si corona. Nama virusnya itu corona. Tapi namanya virus corona itu kan banyak sekali. Pokoknya keluarga corona lah. Ya. Itu virusnya. Sedangkan COVID-19 atau COVID-19 itu nama penyakitnya. Oke. Nama penyakitnya. Kalau secara spesifik virus coronanya yang mana? Karena coronanya itu ada yang dulu ada penyakit namanya SARS, ada MERS-CoV. Khusus untuk corona yang COVID-19 ini, virusnya adalah SARS-CoV-2. Oke. Kenapa 19? 19 karena tahun 2019 itu mulai pertama kali. Jadi pemirsa nggak usah pusing kalau ada yang bicara corona saat sekarang ini ya, saat wabah ini, atau bicara COVID-19, kita bicara penyakit yang sama ya Prof. Betul. Oke. Penyakit ini pasti punya gejala ya. Nah, gejalanya tuh apa aja sih Prof? Sebenarnya gejalanya ini hampir mirip dengan penyakit lainnya. Yang jelas pasti demam. Penyakit lainnya kayak Penyakit flu biasa lainnya, mungkin flu. maksudnya ya, Orang kan ya. sering mengalami flu. Tuh. Pasti biasanya terus demam. Ya. Nah, penyakitnya demamnya sama, demam tinggi di atas 38 derajat Celcius. Baik. Terus kemudian ada batuk, batuknya batuk kering. Nah, itu semua juga mengalami hal yang sama. Iya. Dan gejala-gejala lain yang sebenarnya mirip dengan sakit flu biasa. Sakit tenggorokan, ya begitu-begitu ya. Nah, pertanyaannya jadi begini Prof, saya mesti punya semua gejalanya. Saya sakit COVID-19 atau corona ini, atau saya salah satu aja saya bisa sebetulnya udah sakit? Sebenarnya di dalam keadaan di mana ini adalah masalah di semua daerah di dunia yang disebut pandemi, maka kita harusnya lebih waspada. Karena beberapa gejala yang kita miliki itu bisa saja mengarah ke situ. Jadi apakah harus seluruhnya? Tidak harus seluruhnya baru kita melakukan. Jadi satu gejala pun bisa saja nih sebetulnya. Satu gejala saja itu pasti salah satu gejala juga dari COVID. Tapi kan belum tentu COVID. Iya, jadi kita mesti hati-hati walaupun belum tentu larinya COVID atau corona tadi ya. Saya tanya lagi lebih jauh, mungkin nggak kita sakit nih corona ya pemirsa, tapi kita nggak punya gejala? Mungkin tidak? Mungkin. Mungkin juga. Mungkin. Ini adalah orang-orang yang katanya daya tahan tubuhnya bagus banget gitu ya. Ya, jadi tapi dia bisa menularkan Prof? Bisa, jadi itu yang disebut dengan orang tanpa gejala. Jadi orangnya itu sudah terkena virusnya, ada di dalam tubuhnya, dia tidak tahu kalau virusnya itu ada di dalam tubuhnya karena dia tidak memiliki gejala tadi. Tidak demam, tidak batuk, tidak sakit tenggorokan. Iya, jadi pemirsa kita mesti hati-hati karena berhubungan dengan daya tahan tubuh tiap orang bisa berbeda-beda. Ada yang ringan, ada yang berat, ada yang tanpa gejala si penyakit corona atau COVID-19 ini. Berarti kalau bicara bahwa orang itu sudah sakit atau tidak sakit itu kita ada pemeriksaan ya Prof? Betul. Nah kita bicara Prof nih, pemeriksaan untuk atau tes gitu ya untuk COVID-19 itu ada berapa macam sebetulnya Prof? Mungkin sebelum masuk ke dalam tesnya, ini adalah ranahnya dokter yang bisa melihat dari sisi anamnesa. Jadi kan dilihat dulu gejalanya ada apa tidak sesuai dengan COVID. Setelah ada seperti itu baru dilakukan tes. Tesnya bisa saja dengan tes laboratorium, nanti saya jelaskan. Tapi bisa juga tes awalnya adalah dilihat dari kondisi keadaan darahnya. Tes laboratorium dan juga bisa dengan ronsen. Itu cara awal. Jadi semua orang yang punya gejala nanti akan ke rumah sakit atau puskesmas barangkali ya, ketemu dokter lah. Dokter akan melakukan pemeriksaan dari pemeriksaan darah, ronsen, CT scan barangkali yang lebih bagus lagi, atau kemudian pemeriksaan yang larinya langsung ke tes COVID-19. Betul. Iya. Nanti yang akan diperiksa itu juga dokter yang akan menentukan. Dokter yang akan menentukan. Jadi pokoknya semua yang punya gejala.
gitu ya, apalagi merasa oh pernah kontak nih dengan orang yang dinyatakan positif barangkali ya, langsung kemudian minta pertolongan ke dokter lah intinya gitu, puskesmas. Nah kita berarti pindah ke tempat pemeriksaan tes ya. Tesnya ini tadi Prof mengatakan ada beberapa macam. Ya, jadi tes itu paling mudah digambarkannya ada dua jenis lah. Tes pertama adalah caranya dengan screening menggunakan yang sering orang sebut sebagai rapid test. Rapid test, mungkin saya jelaskan dulu tentang rapid test. Rapid test itu berarti tes cepat, hasilnya cepat. Oh baik. Gitu. Hasilnya cepat, itu yang disebut rapid test. Karena ini banyak singkatan-singkatan yang kebetulan singkatannya RT. Rapid test juga kalau singkat RT. RT-PCR depannya RT juga, padahal sebenarnya beda dengan rapid test. Jadi kita bicara rapid test dulu saja. Kita bedakan ada dua lah, satu yang cepat makanya disebut rapid gitu ya, rapid test. Satu lagi yang memang cara yang lain yang lebih lama hasil keluarnya. Ada yang lain yang kebetulan juga singkatannya RT, agak lebih lama. Tapi tidak lama juga. Oke, tidak lama-lama amat lah sebetulnya. Nah, kalau yang rapid test dulu barangkali, ini yang kadang-kadang jadi bikin bingung semua orang. Si rapid test ini sebetulnya pemeriksaan apa yang diperiksa gitu ya? Apakah ini cukup akurat sebetulnya? Mungkin saya perlu jelaskan supaya tidak salah. Jadi rapid test itu sebenarnya untuk COVID itu ada dua. Satu yang mengukur antibody atau imun sistem kita terhadap COVID, satunya lagi menilai terhadap antigennya atau virusnya. Ini lebih jarang dan lebih berbahaya untuk tidak bisa ditangani oleh sembarangan. Jadi saya mau bicara yang lebih banyak, banyak saja. Yang di pasaran lebih banyak. Kenapa saya sebutnya di pasaran? Karena sebetulnya memang di online banyak juga yang menawarkan. Supaya pemirsa di rumah juga jangan bingung bahwa rapid test ini walaupun dua macam, yang satu jarang ada yang jual lah sebetulnya Ini yang kita bicara berarti yang berhubungan sama antibody begitu antibody. Jadi fungsinya rapid test antibody itu akan efektif untuk mengukur kalau di dalam tubuhnya sudah ada antibody. Kalau sudah ada antibody, biasanya itu sudah ada gejalanya dulu. Jadi dengan adanya gejala, itu kan sebenarnya reaksi tubuh melawan virus. Melawannya itu menggunakan antibody. Antibody lah itulah yang diukur oleh tes cepat tersebut. Kita ulang ya pemirsa di rumah. Kalau rapid test itu yang diukur adalah antibody. Berarti kalau mengukurnya di waktu yang salah, tidak akan keluar yang namanya positif atau negatif yang benar jadinya ya. Karena pertanyaan saya ulang lagi dok. Kalau Prof, maksudnya gini, Prof kalau misalkan kita kena yang namanya corona atau COVID-19, berapa hari sampai kita punya antibody? Antibody biasanya muncul setelah 7 hari. Pertama kali kita terinfeksi. Pada saat kita terinfeksi dan kita misalnya kelihatan sehat atau yang disebut sebagai orang tanpa gejala, disitulah letaknya sebenarnya kita sehat, dan kalau diuji melalui tes cepat atau rapid test antibody tadi, hasilnya bisa negatif karena belum ada gejala atau baru saja mulai gejala, jumlah antibodinya belum cukup untuk bisa dideteksi oleh tes cepat itu, hasilnya bisa negatif. Jadi pemirsa di rumah, rapid test ini juga menggunakannya harus di waktu yang tepat. Betul. Siapa yang harus kemudian cek rapid test? Yang melakukan rapid test haruslah petugas kesehatan karena memiliki risiko kalau ditangani oleh bukan orang kesehatan. Maksudnya resikonya bagaimana Prof? Risikonya pada saat mengambil darah dari finger prick, itu kan ada darahnya dan itu berbahaya kalau tidak ditangani oleh orang yang Jadi kalau kita anggap orang tersebut memang positif sakit gitu ya. Nah darahnya ini juga berbahaya kan sebetulnya. Jadi kita juga hati-hati nih sebetulnya. Jadi rapid test itu juga tidak sesederhana yang kita pikirkan nih pemirsa. Pertama, dia antibody berarti ada waktu di mana harus memeriksa. Yang kedua, kita butuh darah sebetulnya. Walaupun sepertinya
cuma seperti periksa gula darah begitu ya. Tapi ini kita bicara kalau orangnya positif, darahnya ini bisa menularkan. Berarti mesti hati-hati. Caranya harus dengan benar begitu ya. Caranya harus benar. Iya. Kemudian kalau misalkan salah dan kemudian dapatnya negatif, orang itu berarti kalau di 7 hari setelah 7 hari pasti positif atau barangkali tergantung juga masih Prof. Tergantung juga. Jadi setelah 7 hari gejalanya mulai muncul, itu kan harusnya kalau dites lagi dan alat tesnya berkualitas, harusnya dia positif. Tapi kalau alat tesnya tidak berkualitas atau sembarangan, bisa saja hasilnya negatif. Oke, jadi kita mengerti si rapid test yang cepat ini punya kekurangan juga dan banyak syarat yang harus kita ikuti untuk mendapatkan hasil yang benar. Betul. Kalau begitu tes yang satu lagi yang jauh lebih akurat dong gitu, itu bagaimana Prof? Tes yang satu lagi namanya singkatannya disebut RT-PCR. PCR gitu ya? RT-PCR. Ini supaya masyarakat nggak bingung, RT sebagai alatnya, RT-PCR itu adalah reverse transcription, polymerase chain reaction. RT-nya itu adalah reverse transcription. Jadi cara kerjanya dia itu membalik virusnya yang dari RNA, virusnya ini virus RNA harus dibalik dulu sehingga menjadi DNA, sehingga mesinnya bisa membaca. Pasti pemirsa bingung deh ya, nggak apa-apa. Kita nggak usah tahu barangkali ya cara pemeriksaannya seperti apa, tapi ini adalah cara pemeriksaan yang lebih akurat. Ini adalah pemeriksaan yang lebih akurat karena memeriksanya adalah memeriksa virusnya, bukan antibodinya. Nah, jadi yang kita cari nih pemirsa, kalau pemeriksaan yang akurat ini kita lihat ada virus apa tidak. Kalau yang tadi yang kita periksa kitanya udah jawab atau belum untuk kepada virusnya ya. Betul. Nah, sekarang kalau yang pemeriksaan virus ini dengan mengambil, tadi kan kita udah sering dengar swab, yang diambil apa, yang diperiksa apa nih? Sebenarnya yang diambil adalah cairan tubuh yang paling banyak mengandung virusnya. Oh, baik. Yang sering disebut swab itu adalah usap. Jadi pakai alat diusap masuk ke dalam hidung, ke dalam, sangat dalam, karena di dalam situlah letaknya ada cairan yang kalau di swab ada virusnya, maka nanti bisa dicek. Tapi bisa juga dengan menggunakan yang jumlah virusnya paling banyak adalah di dahak. Oh, jadi kalau bisa mengeluarkan dahak malah lebih bagus dahak ya? Lebih bagus, karena disitulah letak jumlah virusnya lebih banyak. Iya, karena virusnya ini larinya ke sistem pernafasan. Sistem jadi pernafasan. Kita mengejarnya ke sana ya. Iya, betul. Berarti kalau yang swab ini juga orang yang ahli yang harus melakukan ya barangkali ya. Betul. Karena mesti mencari tempat virus yang paling banyak. Iya. Ya, jadi caranya juga harus benar. Tapi ini jauh lebih akurat karena yang kita kejar virusnya. Iya. Walaupun orangnya barangkali nih ya Prof ya, gak punya gejala apapun, waktu dia di swab ada dan positif, bisa ya? Bisa. Yang disebut orang tanpa gejala, tanpa menggunakan rapid test, langsung menggunakan orang sebut sebagai swab atau PCR. Itu bisa saja virusnya tertangkap di situ dan diuji positif. Orang-orang yang nggak ada gejala, misalkan selama 2 minggu, 3 minggu tidak ada gejala sama sekali, ini adalah orang-orang yang kuat imunnya atau bagaimana sih Prof? Orang-orang yang tanpa gejala dan bisa saja dia terinfeksi, atau begini, orang tanpa gejala itu bisa saja memang orangnya sehat, ya memang tidak ada gejala, nggak ada virusnya. Oh, satu ya. Nah, yang kedua? Yang kedua adalah orang tanpa gejala itu adalah orangnya kelihatan sehat, tidak punya gejala, padahal dia sudah ada virusnya di dalam badannya. Ya, baik. Nah, itulah yang disebut OTG. Jadi kita orang mesti tanpa hati-hati gejala. nih yang OTG ini ya, karena dia bisa punya gitu ya virusnya, bawa kemana-mana, bagi ke siapapun gitu ya. Tapi dia sendiri juga barangkali nggak tahu dia bawa virus gitu ya. Betul. Ini yang banyak juga di masyarakat, orang-orang yang kuat imunnya tapi bagi-bagi virus ke semua, menularkan. Nah, saya pindah sedikit ya, sedikit lagi waktunya tinggal sedikit. Kita bicara bahwa kita pakai masker tadi ya. Nah, kita pakai masker ini sebetulnya untuk melindungi siapa? Melindungi saya, melindungi kamu, atau melindungi siapa sih sebetulnya? Kan pakainya masker kain. Sebenarnya pakai masker, saya pakai masker, pasti saya melindungi orang lain, bukan melindungi saya. Kalau saya punya virus di dalam saya pakai masker,
nggak ada gunanya kan, saya sudah memang punya virusnya. Iya. Maka saya melindungi orang lain. Iya. Maka dari itu orang lain harus melindungi kita. Oh. Caranya dia juga pakai masker. Iya. Baru kita sama-sama melindungi. Berarti kalau caranya bahwa kita pakai masker kita melindungi orang lain, kita boleh protes dong kalau kita ketemu orang dia nggak pakai masker. Betul, mungkin nggak usah protes. Oh, protes. Kita mengajak, iya. mengingatkan untuk yang lain menggunakan masker. Kalau nggak punya masker, kita bagi kasih. masker. Iya. Itu namanya solidaritas. Biasakan bawa masker lebih ya. Betul. Ya, untuk memberikan kepada orang lain yang tidak pakai masker. Ya, Ya. tapi harus masker yang disampaikan pada orang lain betul-betul yang bersih ya. Ya. Jangan yang bekas pakai ya, Ya. pasti jangan yang bekas pakai. Tadi Ya. yang bekas pakai sama-sama kita masukkan ke dalam plastik, kita cuci kan Ya. ya, Prof ya. Oke, baik. Jadi bahwa kemudian masker itu cuma masker kain, kita pilihnya masker kain yang seperti apa sih, Prof, supaya lebih mudah. Kalau nggak harus beli lah ya, Prof, barangkali. Kalau kita mau bikin sendiri di rumah misalkan ya, Prof. Bisa. Jadi masker kain yang direkomendasikan adalah dari bahan katun Ya. dan berlapis 3. Kemudian baik. bisa kita jahit sendiri sesuaikan dengan bentuk muka dan wajah. Yang penting bisa menutupi mulai dari hidung sampai dengan dagu dan nutup ke pipi. Iya. Sudah. Nah ini ya, bahwa hidung, mulut, dagu sampai pipi, dan tidak ada longgar-longgarnya barangkali. Betul, ya, Prof ya, ya. mesti betul-betul menempel di muka kita. Ini akan membantu semua orang kalau kita ternyata punya virus dan kita nggak tahu juga kita punya virus barangkali. Dan kalau semua orang pakai, kita barangkali bisa membantu memutus penyebaran virus COVID-19 atau corona ini kan, Prof? Itu salah satu cara memutus, bukan satu-satunya, karena ada yang lain yang harusnya kita memutus itu sehingga hampir 100% terputus. Ini hanya salah satu aja, masker. Satu ya, berarti masker kain tadi. Yang kedua apa, Prof? Yang kedua adalah cuci tangan. Cuci tangan. Cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan. Nanti kita bahas di info corona berikutnya. Cuci tangan, pakai masker, apa lagi, Prof? Jaga jarak, jauh-jauhan physical distancing, ya. jauh-jauh. Iya. Kemudian kalau tidak perlu di rumah saja barangkali. Kalau tidak perlu di rumah saja. Baik. Ya. Dan mungkin lebih jauh, dekat-dekat mau mudik, coba dibikin lebih jauh barangkali ya, Prof. Betul. Ya. Kita nggak usah mudik, kali ini barangkali kita kumpul sama keluarga di rumah saja. Betul. Ya. Prof Wiku, terima kasih banyak. Kita akan recap sedikit barangkali ya. Ya. Bahwa tadi kita bicara bahwa corona itu adalah COVID-19 sama, tidak usah direpotkan. Bahwa kemudian ada gejala yang kadang-kadang nggak perlu semuanya keluar, salah satu aja cukup, ya. Kemudian juga kadang-kadang malah tidak ada gejalanya, gitu. Betul. Ya, Prof. Kemudian kita bicara mengenai tes, tapi tes ini adalah nanti biar dokter yang menentukan mana yang harus dites, mana yang tidak. Yeah. Dan waktu ada cara rapid test atau tes cepat, ini tidak kemudian semudah itu yang kita bayangkan. Yeah. Pertama harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mengerti caranya menghandle darahnya tadi ya, hati-hati karena bisa menularkan. Kemudian yang kedua juga ada waktu di mana kita harus memeriksanya tuh dengan benar, karena kalau waktunya terlalu cepat barangkali bisa negatif, padahal harus orangnya positif ya. Atau juga kemudian yang lebih jauh lagi adalah tesnya juga mesti tes yang benar yang kita beli barangkali ya, Prof. Yang terakhir adalah tes yang lebih baik, lebih akurat, yang memang kemudian menunjukkan seseorang positif atau negatif. Akhirnya adalah ada yang namanya alat perlindungan diri. Kita baru bahas sedikit masker kain. Mudah-mudahan kita bisa bahas lebih jauh lagi ya, Prof ya. Kita akan bahas masker kain, bahas bicara cuci tangan pakai sabun dengan benar. Dan yang pasti tadi saya ingatkan kembali pemirsa, jangan lupa selalu bawa masker lebih. Kenapa? Satu buat kita, satu buat orang lain, supaya kalau dia punya virus dia tidak menularkan gitu. Gitu ya, Prof ya? Ya, pastikan yang dibagi maskernya adalah masker yang bersih. Betul, masker yang bersih yang belum dipakai. Masker yang sudah dipakai, mari kita cuci sama-sama ya. Baik pemirsa, demikian info corona kali ini. Kita akan bahas lebih jauh lagi seputar permasalahan penyakit corona atau COVID-19 di info corona. Terima kasih banyak, terima kasih Prof Wiku. Terima kasih banyak. Ya, sampai ketemu lagi pemirsa, sampai jumpa. Harian Surya, Spirit Baru, Jawa Timur.